warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Asafadilah dari Prodi Hukum Keluarga Lokal 3. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara memparafrasa bahan kutipan. Nah, sebelum kita mengetahui langkah-langkahnya, sebaiknya kita mengetahui dulu apa pengertian dari parafrasa itu sendiri. Jadi, parafrasa adalah cara memasukkan pemikiran orang lain ke dalam tulisan kamu tanpa menggunakan kutipan langsung. Kamu juga bisa menggunakan parafrasa untuk membuktikan atau mendukung sebuah ide. Jika ingin menggunakan parafrasa, kamu harus bisa menyajikan ide penulis asli dengan akurat menggunakan kata-kata sendiri. Setelah itu, pastikan kamu memasukkan sumbernya dengan benar. Nah, ada 3 cara atau 3 langkah dalam memparafrasa bahan kutipan. Yang pertama, memasukkan kutipan. Yang kedua, menggunakan kata-kata sendiri. Dan yang terakhir, memasukkan sumber kutipan. Nah, untuk langkah yang pertama yaitu memeriksa kutipan. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Jangan berusaha memparafrasa terlalu banyak informasi sekaligus. Fokuslah pada kalimat yang paling efektif dalam mendukung ide atau argumen kamu. Jika kamu ingin menggunakan teks yang lebih panjang, sebaiknya tulis ringkasan. Ringkasan lebih luas daripada parafrasa karena fokus pada poin utama seluruh bagian dan meringkas teks secara keseluruhan. Pilih kutipan yang mendukung argumen secara langsung, misalnya data statistik atau pendapat para ahli. Jika kamu bisa mengekspresikan ide yang sama dengan kata-kata berbeda, sebaiknya gunakan parafrasa. Kamu bisa menggunakan parafrasa untuk menghindari terlalu banyak kutipan langsung. Parafrasa tetap harus diberi referensi. Jika tidak, berarti kamu melakukan plagiarisme. Misalnya, gunakan kutipan langsung pada dialog, puisi, pidato, atau frasa unik. Kutipan langsung lebih penting jika kamu membutuhkan kata-kata asli penulis untuk mempertahankan makna. Misalnya, kamu bisa mengutip langsung kata-kata Soekarno, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Karena kata-kata aslinya penting, sebaiknya gunakan kutipan langsung untuk kata-kata tokoh politik, selebritas, ataupun penulis. Selanjutnya, untuk langkah yang kedua yaitu menggunakan kata-kata sendiri. Berikut penjelasannya. Kamu harus benar-benar memahami kutipan sebelum bisa membuat parafrasanya. Fokuslah pada ide dalam kutipan. Misalnya, kamu bisa membaca ulang kutipan, memeriksa catatan, dan membaca kutipan itu lagi. Nyatakan ulang ide menggunakan kata-kata sendiri. Jangan hanya mengganti kata-kata dalam kutipan orisinal dengan sinonimnya, karena itu tetap terhitung plagiarisme. Sebaliknya, pastikan parafrasa yang kamu buat itu orisinal. Artinya, kamu juga harus menggunakan struktur kalimat yang berbeda. Parafrasa harus cukup beda supaya tidak termasuk plagiarisme, tetapi tidak menyimpang dari maksud si penulis. Revisi lagi parafrasa kamu, dan jika tidak yakin bisa meminta masukan orang lain untuk membaca kutipan asli dari parafrasa kamu. Pastikan parafrasa kamu mencerminkan maksud si penulis. Terkadang, tanpa sadar parafrasa keluar dari konteks kutipan sehingga tidak sesuai dengan maksud si penulis. Apapun yang dikutip dari suatu sumber harus mencerminkan maksud penulis asli. Dan jangan lupa menggunakan tanda kutip pada parafrasa, tetapi jika parafrasa ditulis dengan kata-kata sendiri, tidak perlu menggunakan tanda kutip. Nah, yang terakhir yaitu memasukkan sumber kutipan. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Panduan yang paling populer adalah MLA, APA, dan Chicago Style. Kamu harus mengikuti panduan ketika menyertakan sumber kutipan. Jika kamu menggunakan panduan MLA, kamu harus memasukkan nama belakang penulis dan nomor halaman dalam tanda kurung. Misalnya, anak-anak harus bermain di luar ruangan selama 1 jam setiap hari, dalam kurung, nama penulis dan halaman. Namun, jika kamu menggunakan panduan dari APA, kamu harus memasukkan nama penulis dan tahun publikasi. Misalnya,
Anak-anak harus bermain di luar ruangan selama 1 jam setiap hari, dalam kurung, nama penulis dan tahun publikasi. Jika kamu memasukkan nama penulis dalam parafrasa dengan kedua format tersebut, kamu boleh tidak menyertakan namanya lagi dalam sumber. Selanjutnya, jika kamu menggunakan panduan Chicago Style, kamu harus mengawali nomor catatan kaki dari 1 dan selanjutnya. Berikut contoh catatannya yang ada di gambar. Kemudian, buatlah halaman karya yang dikutip, referensi, atau bibliografi. Tiap tipe sumber memiliki format tersendiri untuk mencatat informasi penulis, judul, dan penerbit. Untuk gaya MLA, bisa menggunakan halaman karya. Untuk APA, bisa menggunakan halaman referensi. Dan dalam Chicago Style, kamu harus membuat bibliografi. Nah, itu tadi cara atau langkah memparafrasa bahan kutipan. Hal-hal yang kamu harus perhatikan dalam memparafrasa yaitu: yang pertama, parafrasa berarti menyatakan ide orang lain dengan kata-kata sendiri. Oleh karena itu, kamu tetap harus menyertakan sumbernya. Dan yang terakhir, sebaiknya teknik ini tidak digunakan untuk mengutip dialog dalam esai. Jika kamu ingin memasukkan potongan dialog dari karya sastra, sebaiknya kamu menggunakan kutipan langsung. Nah, hal yang harus kamu ingat juga bahwa plagiarisme adalah pelanggaran serius dan dapat mengakibatkan kamu kehilangan nilai. Pastikan kamu menggunakan kata-katamu sendiri dan selalu menyertakan sumbernya agar kamu tidak dicap sebagai plagiarisme. Sekian video dari saya, semoga video ini membawa manfaat kepada orang-orang yang menontonnya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.